أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Selamat datang di perguruan Muhammadiyah Kota Lok Sumawe, tepatnya di SDT Muhammadiyah dan Lok Sumawe, di ruangan Hal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih banyak. Yang pertama ucapan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah meluangkan waktu pada hari ini datang memenuhi undangan pihak sekolah dalam kegiatan parenting pada hari ini. Tadi sempat Bapak Ibu saya sedikit panik dan khawatir. Guru-guru melihat wajah saya, kenapa Pak? Saya sangat panik. Kepanikan saya atas dasar saya takut orang tua, Bapak dan Ibu tidak datang di acara ini. Saya melihat sudah pukul 8:30 lewat tidak datang, tapi hari ini sudah nampak datang. Alhamdulillah. Tadi saya menghubungi SDT Muhammadiyah Biren juga. Mereka memiliki siswa sekitar 400-an. Saya tanya, Ustadz ini kalau acara parenting di sekolah Ustadz bagaimana kehadiran orang tuanya? Kehadiran mereka juga sama seperti di sekolah kita ternyata. Kalau di acara-acara parenting tersebut itu volume kedatangan atau kehadiran orang tua itu sedikit. Dari 400 siswa itu yang datang sekitar tidak sampai 100. Dan sudah sewajarnya kita hanya memiliki siswa 100-an yang datang hari ini. Ya alhamdulillah kalau kita lihat ya sekitar 50-an sudah ada, ini sudah mencapai 50%, alhamdulillah. Kekhawatiran dan kepanikan saya itu
sudah terbantahkan, dan hari ini terima kasih yang tak terhingga Bapak dan Ibu-ibu sekalian setelah hadir di acara parenting. Kemudian ucapan terima kasih khusus kepada wali murid kelas 1, siswa baru dan siswa pindahan. Kenapa saya ucapkan demikian? Ucapan terima kasih ini sudah saya ucapkan kepada orang tua yang sebelumnya. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada siswa baru dan siswa pindahan. Orang tuanya itu telah memilih kami guru-guru di sini menjadi orang tua kedua bagi anak Bapak Ibu yang akan selalu membimbing, membina, mengajarkan dan memberi contoh teladan kepada anak Bapak Ibu. Dan telah memilih sekolah ini menjadi rumah kedua bagi anak Bapak Ibu yang akan selalu belajar di sini, bermain di sini, dan berpetualangan mencari pengalaman tentunya. Dan kami suatu saat akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan ketika suatu hari anak Bapak Ibu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan agama. Mereka akan mencatatkan di daftar riwayat hidup mereka pendidikan dasar pertama mereka adalah di SDIT Muhammadiyah Namlok Sumawe. Kemudian yang terima kasih banyak kepada Bapak Ibu seluruh wali murid SDIT Muhammadiyah Namlok Sumawe yang terus mensupport dan mendukung program-program kegiatan di SDIT Muhammadiyah Namlok Sumawe. Perlu saya ceritakan sedikit Bapak Ibu, ini rasa bangga, rasa haru yang kami miliki. Allah menitipkan orang-orang tua hebat Pak Zuhar di sekolah ini. Di suatu forum, di forum ini juga waktu acara wisuda tahfiz Al-Quran yang kedua, pernah saya sampaikan di forum ini bahwasanya kita membutuhkan toilet baru untuk anak-anak didik kita. Kita hanya memiliki modal di sekolah ini hanya 5 juta, tapi kita butuhkan untuk penyiapannya sekitar 30 juta, dan kami meminta sumbangan kepada orang tua. Dan kami berpikir begini, tentunya pasti orang tua akan membantu pasti, tetapi hanya sekitaran 5 juta itu sudah penuh. Tapi atas izin Allah Bang Doar, di luar ekspektasi kami, hanya sekitar 2 minggu 30 juta itu terkumpulkan. Ini semua atas izin Allah. Itu guru-guru di sini sudah menangis, tidak pernah terbayangkan kok bisa sekitar 2 minggu terkumpul 30 juta. Dan akhirnya kita panggil tukang dan menyiapkan toilet pada hari ini. Dan hari ini toilet siswa kita sudah selesai, dan baru-baru ini telah datang dari pihak Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe menyidak di sekolah kita, terutama di toilet, dan mereka mengatakan kami sudah mengelilingi SD Lok Sumawe, ini yang paling bersih katanya. Kenapa bersih? Karena masih baru sekali ya. Insya Allah kita kedepankan kebersihan di toilet kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu, parenting ini kita laksanakan kegiatan rutin dan berkala setiap semester atau setiap tahun ajaran baru. Parenting ini adalah untuk memantapkan para guru dan para orang tua murid untuk dapat memahami dan memperkaya pola pengasuhan anak. Bergantian kita menghadirkan narasumber. Kebiasaan Pak Zuhar, kami menghadirkan narasumber itu backgroundnya background ustadz, tapi hari ini bukan background ustadz. Ya, jangan kita selalu background ustadz, ini bukan background ustadz. Besoknya lagi kita akan menghadirkan background dari kesehatan tentunya kan, supaya memperkaya ilmu kita tentang pola pengasuhan anak. Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum akan disampaikan materi selanjutnya, yaitu insya Allah Senin tanggal 4 Takasus, kelas intensif hafal Al-Quran anak-anak kita sudah dimulai, berdurasi selama 3 bulan, yang dimulai Senin, Selasa, Rabu pukul 2 sampai pukul 4 sebagaimana biasanya. Mungkin orang tua pindahan, orang tua baru tidak mengetahui, dapat ditanyakan langsung teknisnya kepada Ustadz Andi. Anak-anak kita, mereka akan mengintensifkan menghafal Al-Quran untuk memperkuat hafalan-hafalan yang sudah ada dan untuk meningkatkan hafalannya lebih banyak lagi. Dan insya Allah kalau mencukupi kuota, kita akan mengadakan kegiatan wisuda tahfiz Al-Quran yang ketiga insya Allah. Jadi hadirnya saya di sini bukan maksud mengajari,
karena tak bijak mengajari burung terbang, tak elok mengajari ikan berenang. Artinya sama-sama kita belajar hari ini terkait dengan bagaimana menjadi orang tua hebat yang dirindukan anak. Sebelum ke sana, sebelum kemari saya mau dengarkan dulu semangatnya. Ayah bunda boleh? Boleh ya? Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya tangannya begini, alhamdulillah, bersemangat. Digulung terus diangkat ke atas. Boleh ya? Tasnya boleh ditaruh dulu biar semangat. Biar kumpulkan, kita getarkan aula Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Siap ya? Iya. Bagaimana kabarnya? Bersemangat. Ulang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bersemangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Cakep. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, udah terkumpul semangatnya. Jadi mudah-mudahan nanti sampai akhir semangat ini tetap terus terjaga. Nah, mengawali awal pembahasan kita, ini saya copy dari internet kalimatnya, masya Allah, ya kan? Anakmu rezekimu, jangan selalu membentaknya, menyakitinya, ataupun berkeluh kesah dalam merawatnya, karena anak adalah pembawa rezekimu. Betapa banyak di luar sana yang sampai hari ini masih merindukan sosok kehadiran anak. Masya Allah, udah dikasih anak, disia-siakan, dibentak, dicubit, habis cubit, nyesal, tekan kupoh, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas, ya kan? Oke, jadi masih banyak di luar sana dalam linangan air mata masih menanti kehadiran anak. Nah, alhamdulillah, ayah bunda sudah diamanahkan oleh Allah putra-putri yang ganteng, yang cakep, yang semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau saya ngisi kelas parenting khusus ayah bunda yang belum punya anak, saya bilang bisa jadi Allah belum kasih keturunan karena Allah tahu ayah bundanya belum siap secara mental, secara finansial, secara yang lainnya. Nah, bisa jadi. Nah, jadi banyak kelas parenting itu, kalau kita bicara parenting itu banyak banget kajiannya. Beberapa bulan lalu, dalam 2 bulan ini sudah 4 tempat saya kasih parenting. Ada untuk TK, ada untuk SMP, beda lagi kajiannya. Nah, kali ini untuk SD, beda lagi kajiannya. Walaupun sama-sama parenting, walaupun sama-sama orang tua, tapi beda kajiannya. Oke, kita coba lihat. Menjadi orang tua itu bukti bahwa kita harus lebih baik. Artinya Allah mengamanahkan putra-putri kepada kita, kitanya harus paham bagaimana pola asuh, bagaimana komunikasi, bagaimana aspek-aspek yang bisa membuat si anak lebih bahagia. Kalau di TK, ceritanya bahwa TK itu usia bermain. Jadi kalau pola asuh Islami menurut Ali bin Abi Thalib ada 7x3, 0 sampai 7. Nah, itu kasih sayang sesayang-sayangnya. Udah 8 sampai 14 itu sudah harus dikasih tanggung jawab. Sayangnya ada, tapi 50%-nya tanggung jawab. Sudah ada perintah di sana. Sudah. Kemudian 15 tahun ke atas sampai dengan dewasa itu sudah jadi teman. Kasih sayangnya sudah nggak ada, perintahnya sudah berkurang, tapi sudah jadi teman. Beda, pola asuhnya berbeda. Nah, makanya anak menjadi alasan kita untuk jauh lebih baik. Makanya kenapa di kelas parenting itu perlu pembahasan terkait bagaimana menjadi orang tua hebat, dari nanti kajian dari ustadznya, kajian dari kesehatan dan sebagainya. Karena memang kita harus punya modal untuk itu, ya kan? Oke, dulu zaman orang tua kita mana ada kelas parenting, ya kan? Nggak ada kelas parenting. Anak hebat itu lahir bukan dari orang tua yang kaya atau orang tua yang miskin, tapi orang tua yang hebat, yang pandai mendidik anaknya. Sehingga kalimat-kalimat
pada saat melihat anak tidur, nak, maafkan ayah belum bisa jadi orang tua hebat, maafkan bunda belum bisa menjadi ibu yang baik dan sebagainya. Kapan itu terjadi? Pada saat melihat putra-putri tercinta tertidur lelap. Nah itu ya, ada apa ya, sekelumit doa yang terbesit di dalam hati. Oke, lanjut kita. Jadi Ibu Eli Risman mengatakan bahwa kehilangan orang tua berarti kehilangan masa lalu. Kalau kehilangan anak, kita kehilangan masa depan. Kenapa? Karena anak menjadi sosok yang akan menggantikan kita di masa depan. Nah itu dia, mungkin kita sebagai orang tua menamatkan studi mungkin sampai di level SMA, sampai di level S1 mungkin. Nah, harapan semua orang tua pasti anaknya harus jauh lebih baik dari orang tuanya. Ya, S3, ada SD, SMP, SMA, S3 jadinya kan? Ada 3S. Dah, lanjut kita. Nah, lelah menjadi orang tua. Lelahmu hari ini mendidik anak-anakmu jauh lebih baik dibandingkan daripada penyesalanmu di usia tua. Nah saat ini kita berlelah-lelah, bercapek-capek mendidik anak, ya kan, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah nggak bisa ngaji, mamanya nggak bisa ngaji, ayah dan mamanya berkewajiban mengantar anaknya ke tempat ngaji, supaya nanti dimintai pertanggungjawaban, kan gitu, ya kan? Betapa bangganya anak hafal, apalagi di sini ada program hafiz, hafal Quran 30 juz. Nanti di sana digandeng. Ayah bunda itu kan digandeng, dia akan bangga menggandeng ayah bundanya karena dia hafal 30 juz. Walaupun ayah bundanya cuma hafal juz 30. Itu pun gak semua. Nah, ini betapa bangganya dia akan gandeng ayah bundanya. Kasih mahkota di kepala ayah bundanya, Masya Allah. Nah, ini itu sebenarnya yang dirindukan, ya kan? Oke. Nah, ini kalau kita lihat pola asuh berdasarkan sunnah Rasulullah. Rasulullah membagi pola asuh itu menjadi 4. Yang pertama, 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada masa ini anak diberi kasih sayang, dibelai, bermain, bergurau dan sebagainya di sini. Makanya di masa-masa ini maksimalnya sampai 6 tahun. Ketika ini tidak diperoleh, itu akan menjadi PR di masa yang kedua. Nah, kita akan lebih banyak membahas di masa ini. Tahap kedua 7 sampai 14 tahun, di mana di situ harus tegas, disiplin, tanggung jawab, didiklah tentang sholat, puasa dan ibadah lainnya. Bahkan kata Rasulullah, ketika anakmu tidak sholat di usia 10 tahun, pukullah. Kan itu sudah harus tegas. Iya, tidak, nggak ada abu-abu. Iya deh, sebentar aja. Misalnya nih, ada peraturan orang tua yang diberlakukan ke si anak, nggak boleh nonton TV misalnya, atau tidak boleh makan mie instan misalnya. Nah, itu harus tegas. Nah, siapakah orang yang menghancurkan peraturan di rumah? Neneknya. Iya kan? Begitu pamit berkunjung ke rumah nenek, di rumah nggak boleh makan mie instan, di tempat nenek makan sampai muntah. Begitu kita sampaikan ke nenek, "Ma, jangan kasih mie instan." "Alah, kamu ini, mama dulu kasih kamu mie instan nggak mati kan? Masih hidup sampai sekarang." Itu alasannya. Apalagi cucu pertama, itu sudah digigit nyamuk aja diomelin orang tuanya. Ini nggak dijaga, bla 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 segala macam. Nah, ini dia. Jadi sudah harus ada ketegasan. Nah, tahap ketiga, mereka diajak untuk berkawan. Caranya bagaimana? Lebih banyak berkomunikasi. Jadi sayangnya sudah berkurang, bukan berarti tidak sayang lagi. Kemudian perintahnya juga tidak begitu banyak, tapi diajak sharing, diajak berkomunikasi. Kalau Al-Quran bilang, siapa di antara ayah bunda yang harus banyak berkomunikasi? Itu ayah. Ada 8 kali Allah sampaikan komunikasi ayah sama anaknya. Luqman sama anaknya, Imran sama anaknya, Ibrahim sama anaknya, dan seterusnya. Kalau ibu cuma 2,
Siapa? Maryam sama ibundanya Ismail, cuma 2 kali. Tapi ayah 8 kali komunikasi. Nah itu kalau di tahap SMP, beda lagi parentingnya. Kemudian tahap yang keempat, 21 tahun ke atas, hendaklah para ibu bapak memberikan kebebasan. Nah bebas dalam arti masih dalam rule syariat. Bebas bukan berarti tidak ada aturan, tapi bebas ada aturannya. Nah itu di level kuliah sampai dengan bekerja. Nah jadi kita nanti tahap ini lebih banyak bahasnya. Nah saya yakin ayah bunda sudah baca-baca di internet gimana sih bisa jadi orang tua hebat. Nah jadi kita lebih ke level nomor 2. Nah kalau kemarin saya di TK level 1, gimana ke anak dunianya bermain, karena anak itu dibuat bahagia, bukan harus dituntut untuk pintar bahasa Inggris, calistung dan sebagainya. Nah kalau SD sudah mulai pelan-pelan. Nah di SD pun dibagi 2 tahap ya. Kelas 1 SD sampai kelas 3 itu beda, kelas 4 sampai kelas 6 itu beda. Nah ini dia ya. Oke lanjut. Nah ini dia judulnya, menjadi orang tua hebat untuk keluarga dengan anak usia sekolah dasar. Gimana caranya? Ada 4. Nah hari ini saya akan bagikan tips menjadi orang tua hebat untuk anak SD. Itu ada 4. Yang pertama, kenali potensi anak. Berapa banyak dari kita orang tua yang tidak paham potensi anaknya, sehingga apapun yang diminta oleh si anak dikabulkan, padahal belum tentu sesuai dengan potensi yang si anak punya. Ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner, ya kan, psikolog dari Harvard University, membagi kecerdasan anak menjadi 9. Makanya tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang belum memaksimalkan potensi yang dia punya. Kadang-kadang orang tua menilai anak itu dari prestasi akademik, dari nilai akademik, nilai raportnya nggak ada yang merah. Bukan itu. Ada 9 kecerdasan manusia yang dikategori oleh dari Harvard University tadi. Kita lihat ada 9 kecerdasan. Waduh, nggak kelihatan. Saya baca aja. Yang pertama itu ada existential intelligence. Nah, existential itu adalah dia cerdas menggunakan logika berpikirnya. Nah, jadi cerdas menggunakan logika berpikir sehingga dia lebih banyak memprotes. Apalagi bunda nih nyuruh anaknya sholat, tapi si bunda sedang nonton drama Korea, nggak didengar, ya kan? Nah ini dia, lebih banyak kritisnya. Nanti kita tanya jawab boleh. Existential intelligence. Dan lebih banyak ke pikiran-pikiran filosofis, logika berpikir. Ibu, maaf namanya siapa? Vera. Wali dari Muhammad Sikut, Abid kelas 2. Pernah lihat orang Cina makan, Mama? Bunda? Lihat langsung gitu? Pernah? Atau lihat di TV deh? Pernah. Pakai apa? Pakai sumpi. Padahal saya tanya, lihat itu pakai mata, bukan pakai sumpi. Pertanyaan saya, pernah lihat orang Cina makan? Pernah. Pakai apa? Pakai mata, bukan pakai sumpi. Iya, logika berpikir. Udah mulai pelan-pelan nih, ya kan? Ya nggak apa-apa, logika berpikir, ya kan? Kecuali pertanyaan saya ganti. Pernah lihat orang Cina makan? Makannya pakai apa? Baru tadi pakai. Kemarin saya ke Sudia, belanja nggak boleh pakai selop. Jadi Pak mikir nggak, maksudnya belanja bayarnya nggak boleh pakai selop, bayarnya pakai uang. Walaupun mereka kembaliin pakai bonbon, ya kan? Kurang 100 rupiah kembaliin pakai bonbon. Besoknya saya kumpulin bonbon dari Sudia. Besok saya bawa balik. Berapa? 900. Saya kasih bonbonnya. Nggak terima. Kan egois, ya kan? Giliran mereka boleh kasih ke kita bonbon, giliran kita nggak boleh. Nggak aci gitu. Ya kan? Lanjut kita. Musical intelligence.
Nah, musical intelligence ini adalah tidak mesti harus pandai bermain musik, tapi dia lebih tertarik dengan irama. Nah, ibu guru, kalau ada yang suka pakai high heels, anak-anaknya itu menandai gurunya dari high heels, berarti dia punya kecerdasan musik. Kenapa? Karena guru yang pakai high heels itu jalannya pasti berirama, tak tuk tak tuk tak tuk, begitu dengar langsung. Nah, ini berarti si anak punya kecerdasan musik karena kehidupannya berirama. Artinya apa? Dia sensitif dengan irama. Ya, sensitif dengan irama. Bukan mesti harus pandai bermain musik. Dan cepat hafal lirik. Sekali dia lihat, hafal. Apalagi bahasa-bahasa apa sekarang, Korea ya, itu lebih cepat hafal. Itu apa? K-pop. Ya, kalau nggak dengar K-pop kayaknya nggak asik. Karena kiblatnya sekarang bukan lagi Mekah ke Korea sekarang, ya kan? Sarang beo, hana manaseo, entah apalah tuh. Nah, lanjut, interpersonal intelligence. Inter itu berarti hubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Semua orang digauli, maksudnya dikawanin. Jadi tukang beca, penjahat, penjahit, semuanya dikawani. Nggak pilih-pilih kawan. Bahkan dia lebih nyaman sama kawan-kawannya ketimbang dengan orang tuanya. Ada anak yang begitu, beli jajan, dikasih jajan sama mama ayahnya di rumah, sampai sekolah bagi-bagi. Sayang dia nggak ada jajan, bagi-bagi. Nah, ini berarti kecerdasan interpersonal. Jadi bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dah, lanjut, logika matematika. Nah, lebih bermain ke permainan matematika. Sesuai dengan namanya, dia tertarik dengan angka-angka. Nah, jadi ada yang cepat menghitung dan sebagainya. Nah, anak-anak biasanya, apalagi kelas 1, itu masih belum mampu membedakan mana uang 10.000, 5.000 dan sebagainya. Ada juga yang sudah mampu membedakan. Apa yang dia lihat? Warnanya. Apalagi pas hari raya dapat THR, duit merah ada berapa, duit biru ada berapa, duit apalagi hijau ada berapa, ungu, coklat, satu lagi hijau muda, duit 1.000, ya kan? Apalagi duit sekarang itu lebih kecil, kayak duit monopoli jadinya, ya kan? Duit sekarang lebih kecil daripada duit dulu. Nah, jadi dia cuma tahu dari warnanya. Begitu salam tempel hari raya dapat, kumpulin, hitung. Dan siapakah orang yang pertama kali melakukan korupsi di rumah? Ayah bundanya. Pakai dulu ya, nanti diganti. Kapan gantinya entah. Ya kan? Boleh pakai tapi atas izin si anak. Boleh, gak apa-apa nak. Ayah pakai dulu ya. Ini kebetulan untuk beli apa, kan gak mungkin bilang beras sampai saat itu listrik belum bayar, gak mungkin. Impossible bilangnya ke yang lain, tapi tujuannya itu tadi. Sudah mulai pakai uang anak. Kok tahu ya, kayak gitu kondisinya memang. Ya kan? Lanjut, intrapersonal. Intra itu dalam. Nah, inter itu luar, intra itu dalam. Kecerdasan diri, tahu diri, bukan tahu isi. Sudah tahu badannya kayak saya, tidak berdiri begitu. Ini orang yang tahu diri. Sudah tahu suaranya jelek, tidak nyanyi besar-besar kayak si Giant di film Doraemon. Nah, ini tahu diri. Artinya apa? Si anak dengan kecerdasan intrapersonal, dia mampu menempatkan diri. Ya kan? Saya ngisi materi di Islamic Center. Adik-adik, nah pertanyaan saya, siapa yang mau ikut Ustadz jalan-jalan ke surga? Tunjuknya ke atas. Saya Ustadz, saya. Ada satu anak perempuan, nggak tunjuk tangan. Saya lihat kenapa ini nggak tunjuk tangan. Duduknya pas di pilar itu, kan ada pilar gede banget tuh di Islamic Center. Ini kenapa ini kok nggak tunjuk tangan? Oh, mungkin suaranya nggak kedengeran karena nggak pakai mic waktu itu. Lalu lalang kendaraan kan banyak di Islamic Center. Seperti ini suaranya. Adik-adik, siapa di sini yang mau ikut Ustadz jalan-jalan ke surga? Saya Ustadz, saya. Ini
anak tetap nggak mau tunjuk tangan. Apa ini? Penasaran. Dalam hati saya jangan-jangan bisu atau jangan-jangan malu. Ya udah, saya deketin. Personal, eye contact-nya saya mainkan. Adik, mau nggak ikut Ustadz jalan-jalan ke surga? Maaf Ustadz, kata mama nggak boleh main jauh-jauh. Kamu anak yang semati, patuh sama orang tua. Dalam itu kamu tahu maknanya. Kenapa bisa tujuh jalan-jalan ke surga? Karena waktu itu materinya menjadi anak soleha yang dirindukan surga. Saat itu ya. Jadi jalan-jalan ke surga, kata mama nggak boleh main jauh-jauh. Karena anak-anak itu kadang-kadang begitu, dia dengar omongan orang tuanya benar-benar dia terima benar-benar. Namanya anak-anak, ya kan? Nggak boleh makan di tempat orang ya, nggak boleh makan kalau dikasih sama orang asing ya. Dia dengar. Kita makan es krim, dia melihat ekspresinya, dia minta es krim itu, tapi karena nggak boleh sama ayah bundanya menerima makan dari orang lain, cuman ekspresi doang. Mau? Enggak. Mau? Nggak boleh sama mama. Tapi ekspresinya nggak bisa bohong. Makanya anak-anak itu sosok yang tidak pernah bisa bohong. Ya kan? Ekspresinya nggak bisa bohong. Mau? Boleh juga, boleh juga ujungnya, walaupun nggak dikasih sama mamanya. Oke, linguistik. Nah, linguistik ini adalah jago berbahasa. Ya, berbahasa artinya bagaimana dia cepat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi-informasi menurut bahasanya dia. Nah, ini dia. Jadi kemampuan untuk berbahasa jauh lebih kuat. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, di sini masih teringat kita dulu waktu SD kelas 1 sampai kelas 6 pelajaran bahasa Indonesia. Materinya mengarang. Judul karangannya itu sama dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Apa judulnya? Berlibur ke rumah nenek. Padahal neneknya udah meninggal, tak kapan tahu. Pokoknya berlibur ke rumah nenek. Itu kalau pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pelajaran mengantar, gambar gunung, ya kan? Matahari di tengah, ada burungnya. Pemandangan. Nah, begitu gambarlah pemandangan, pasti yang terpikir adalah gambar gunung, matahari di tengah, ada burungnya, ada sawahnya. Padahal gambar pemandangan apa yang dipandang? Inilah mindset kita salah memaknai pemandangan. Tapi terima kasih buat guru-guru SD kita dulu yang kalau bukan gara-gara beliau pukulin kita periksa kuku tiap hari Senin, mungkin sampai hari ini kuku kita panjangnya kayak mana gitu ya. Tiap hari Senin baris, ketok lagi pakai roll panjang itu. Nggak tahu kalau SD sekarang, ya kan? Jadi dulu rambut gondrong, udah bawa gunting. Zaman SD dulu, ya kan? Tiap hari Senin itu paling suka berbaris, wah cop lagi, ya kan? Tapi fenomena sekarang, kalau dulu sebelum sekolah SD, orang tua kita sering ngajak, yuk ini sekolah, dikenalkan. Kalau sekarang fenomenanya beda. Alah nanti aja, tahu sendiri. Apalagi kelas 1. Kejadian nih, bukan di SD ini, di SD luar. Kelas 1, pembagian kelas, yang copnya itu mama sama ayahnya. Duluan cop, duduk nih. Duduk. Duluan cop. Saya pikir ini kenapa? Kasihan Pak anak saya kalau duduk di belakang. Jadi saya cop duluan biar jangan diambil orang. Itu kejadian di SD lain. Kalau sini mah gak ada yang begitu mah. Itu di SD lain. Ya kan cop duluan. Begitu cop saya tanya kenapa? Kasihan anak saya duduk belakang Pak. Gak kelihatan dia. Jadi yaudah saya cop duluan. Oh udah cop kayak gitu. Yang lebih parah lagi, kelas 1 belum bisa ditinggal anaknya, mamanya ikut masuk belajar. Nah ini parah, ya kan? Bu, kenapa di sini? Anak saya nggak berani Pak, nggak bisa ditinggal. Jadi ya udah kasihan saya sama anak saya.
Justru kalau ibu selamanya di sini, ibu nggak kasihan sama anak, nggak diajarkan mandiri si anak. Ajarkan dia mandiri, biarkan dia tinggal. Nangis sekali dua kali biasa, nggak ada masalah. Apalagi kelas 1 Pak, tungguin sampai dia selesai sekolah. Ya kan, pulang nggak masak, kena repet sama suami. Kenapa nggak masak? Tungguin anak. Ya udah, demi anak apa sih yang enggak? Udah ribut lagi ya kejadiannya. Oke. Kemudian bodily kinesthetic intelligence, kemampuan untuk memaksimalkan anggota tubuh fisik. Ini biasanya anak-anak kinestetik ini anak-anak yang STM, sibuk tak menentu. Mana ciri-cirinya? Dia aktif. Nah, cen sana, cen sini. Ya kan, loncat sana, naik pagar. Begitu naik, habis bisa turun. Nah, itu kinestetik. Kalau ketawa, itu suka mukul orang. Debul, itu sakit deh. Ini kinestetik. Kalau ibu guru pengen mengetahui anak kinestetik, gampang. Tahu ajaran baru paling banyak dapat anak kinestetik. Karena pakai sepatu baru. Begitu pakai sepatu baru, ini anak kinestetik nggak bisa diam nih. Kenalan. Oh, sepatu baru, kenalan. Panggil kawan-kawannya. Lagi guru ngajar, lagi cukai. Cukai dari belakang, ajak kawannya tunjuk tangan bertiga dan sebagainya. Ini anak kinestetik. Nah, jadi secara fisik dia tidak bisa diam. Nah, tapi paling asik nih kalau baca puisi anak kinestetik, paling asik dia ekspresi banget. Ekspresinya. Beda kan kalau anak-anak ada yang apalagi kelas 1. Aku kayak gitu modelnya. Cuman diam gitu. Tapi kalau yang kinestetik, aku adalah aku bukan kau bukan aku dan kau beda lah ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ekspresinya dapat. Ini anak-anak kinestetik. Kemudian yang berikutnya visual ini tertarik pada pandangan. Nah, jadi apapun imajinasinya. Jadi kalau cerita telling story, kalau ibu guru cerita telling story itu anak-anak visual itu paling cepat nangkap. Ceritanya nggak mesti harus diawali dahulu kala, nggak usah. Atau pada zaman dahulu, nggak usah. Jadi cerita itu tidak mesti harus diawali dengan itu. Kadang-kadang kita harus kok kaku banget, fleksibel. Nah, jadi dia suka mengimajinasikan. Bayangkan ayah bunda adalah seorang pilot yang membawa pesawat menuju ke satu tempat. Pesawat dengan kecepatan 30 knot menuju ke utara. Kemudian dengan kecepatan 60 knot menuju ke barat. Pertanyaannya, berapa umur pilot tersebut? Berapa kira-kira? Nggak tahu. Berapa? Berarti nggak masuk. Kan saya tadi bayangkan ayah bunda adalah seorang pilot. Bayangkan diri sendiri. Begitu ditanya berapa umur pilot tersebut, ya umur diri sendiri. Berarti kemampuan imajinasinya masih. Iya kan? Itu kan kemampuan imajinasi. Ya kan? Yuk, mainkan kemampuan imajinasinya. Sekarang ayah bunda pulang ke rumah masing-masing. Pikirannya yang pulang, bukan badannya. Udah nyampe rumah? Udah. Ambil bakuyun, jeruk nipis. Bakuyun ambil, potong 2. Terpotong 2. Yuk kita ambil belahannya. Ambil sama-sama. Peras. Ada terasa? Kalau ada terasa berarti kemampuan imajinasinya. Makanya saya percaya ada ustadz, ada tengku yang sholatnya di Mekah. Masa iya secara imajinasi sholatnya di Mekah? Boleh. Kita boleh cat langit, tapi jangan hanya sekedar cat langit, aksinya nggak ada. Itu dia. Boleh. Yang terakhir adalah
natural intelligence, kecerdasan alami, suka kebersihan, suka keindahan, anaknya pembersih, ya kan? Begitu melihat ada anak yang jajan minum es dalam plastik, kemudian esnya ditiup-tiup, anak yang natural, ya udah, dia tidak mau minum bekas pipet kawannya, tidak pernah mau minum. Udah, minta dikit lah esnya, minta dia balik pipetnya, kan sama aja airnya. Airnya kan air yang dia minum juga, tapi gara-gara bekas dibalik pipetnya. Ini anak-anak natural intelligence. Makanya tidak ada anak yang bodoh. Yang bodoh cuma ada Ben yang ngaku bodoh. Oh, manusia bodoh. Nggak ada anak yang bodoh. Makanya ayah bunda, semua anak pintar. Makanya nanti perlu diarahkan kemana dia. Tidak perlu nilai fisika yang tinggi untuk menjadi atlet, karena yang dibutuhkan hanya fisik bukan fisika. Nah ini dia. Itu curahan Ibu Neni wali kelas. Itu di kelas SMA saya akan sampaikan parentingnya. Beda, SD belum nyampe fisika. Ya kan? Jadi di kelas SMA beda lagi kelas parentingnya. Oke. Cara mengetahui potensi anak. Satu, memperhatikan kesukaan dan hobi anak. Termasuk tadi 9 kecerdasan dia akan terlihat dari hobinya. Udah. Yang kedua, diskusi dengan anak. Nah, nanti habis dari SD IT Muhammadiyah 6 mau kemana?